Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, saudara-saudara sekalian, sebagaimana pernah dibicarakan, konsep atau ide dasar ibadah puasa dimaksudkan sebagai pelatihan pengendalian diri dari hal-hal yang bersifat lahiriah seperti makan, minum, dan seks yang dapat membatalkan puasa secara fikih. Namun yang tidak kalah prinsipalnya adalah pengendalian diri dari hal-hal yang bersifat rohaniah. Hal yang demikian memiliki korelasi positif dengan ibadah puasa, yakni takwa. Dan takwa hanya dapat direfleksikan dalam bentuk sikap-sikap terpuji, seperti mampu mengendalikan diri dari munculnya prasangka buruk terhadap orang lain atau suudzon, hasad, dengki, atau kata-kata yang kotor, qaul zur, dan sikap-sikap yang lain yang merugikan sesama kita. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memfirmankan sebuah anjuran agar orang beriman menjauhkan diri dari sikap berprasangka buruk terhadap orang lain, karena hal itu berpotensi mengarah kepada penghukuman pribadi atau melakukan personal judgment. Firman tersebut berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ismun fala tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu, ila akhiril ayah. Hai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari berprasangka. Sungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian lain. Sukakah salah seorang di antara kamu makan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Ini Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Kalau mau ditelusuri dan direnungkan dari pelaksanaan ibadah puasa, juga diharapkan akan tumbuh sikap mendahulukan prasangka baik atau husnudzon sebagai kebalikan dari sikap suudzon yang dilarang. Sikap mendahulukan prasangka baik terhadap orang lain pada prinsipnya merupakan dimensi yang tidak dapat dipisahkan dari ajaran berpuasa. Dibuktikan dan diperkuat dengan adanya anjuran dari Rasulullah SAW berkenan dengan ibadah puasa. Dikatakannya bahwa barang siapa yang berpuasa tapi tidak dapat mengendalikan diri dari sikap-sikap buruk, yakni dengki atau perkataan kotor, qaul zur, maka tidak ada manfaat baginya untuk menjalankan ibadah puasa. Hakikat ibadah puasa adalah pengendalian diri dari segala sikap yang tidak terpuji. Tentu saja ibadah puasanya tidak batal dari tinjauan fikih, tetapi dari nilai dan pesan yang akan dituju dalam ibadah puasa itu tidak ada nilainya. Hal ini sebagaimana disabdakan dalam hadis Rasul, barang siapa tidak mampu meninggalkan perkataan kotor dan mengerjakannya, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki kepentingan baginya untuk meninggalkan makanan dan minumannya. Dengan demikian, ibadah puasa tidak saja menyangkut masalah pribadi atau personal, tapi memiliki dimensi sosial yang tidak bisa dipisahkan. Hal yang serupa juga ditegaskan oleh hadis yang sangat populer yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Banyak sekali orang berpuasa, tetapi dari puasanya ia tidak mendapatkan sesuatu kecuali rasa lapar dan dahaga. Di antara cara menumbuhkan sikap-sikap terpuji adalah sikap mendahulukan prasangka baik terhadap orang lain atau husnudzon.
Sikap ini sesuai dengan konsep fitri atau fitrah dalam Islam. Konsep fitrah yang berarti kesucian primordial atau asal mengajarkan bahwa pada dasarnya seseorang tidak boleh dihukumi bersalah atau buruk sebelum ia terbukti melakukan suatu tindakan atau pekerjaan buruk atau jahat. Sikap demikian juga paralel atau sejalan dengan ajaran Islam tentang konsep kehanifan, yakni konsep mengajarkan bahwa pada diri manusia ada sebuah gerakan atau dorongan halus yang membuat manusia mencintai dan merindukan kesucian. Inilah yang dimaksud dengan fitrah manusia yang tidak akan pernah berubah. Dalam konsep fitrah, pada hakikatnya setiap anak yang lahir ke alam dunia ini ada dalam kesucian, terlepas dari perilaku orang tuanya. Artinya, dalam Islam tidak ditemukan konsep anak haram. Adalah sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi au yumajjisa au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap anak dilahirkan ia berada dalam fitrah atau kesuciannya, dan kedua orang tuanya akan menjadikan Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Di kemudian hari dalam perkembangannya khususnya dunia pendidikan ditemukan dan dikenal konsep bakat dan minat. Sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan, konsep bakat dan minat perlu dikenali untuk kemudian seorang anak dididik, diarahkan, dan dikembangkan bakatnya secara maksimal. Dalam Al-Quran, konsep bakat dan minat tersebut dinyatakan dalam Qul kullu ya'malu ala syakilatih. Katakanlah wahai Muhammad, tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Quran surat Al-Isra ayat 84. Itulah sebabnya, saudara-saudara sekalian, tugas para pendidik di zaman sekaranglah mengenali kemudian mengembangkan setiap potensi dan kapasitas bawaan anak didiknya, agar anak didik dapat berkembang dan berprestasi, membuat achievement secara maksimal. Hal demikian dikarenakan pengetahuannya tentang berbagai hal tersebut hanya sebatas permukaan atau dangkal, superficial semata. Dengan sendirinya sebenarnya ia dapat dikatakan tidak mengetahui atau menguasai masalah tersebut. Konsep pengenalan bakat dan minat tersebut kemudian melahirkan konsep penjurusan dan spesialisasi atau pengkhususan dalam berbagai disiplin ilmu. Dengan konsep spesialisasi bidang atau disiplin ilmu, seseorang diharapkan dapat mendalami sebuah disiplin ilmu dengan berbagai detail masalahnya secara mendalam. Kembali menyinggung sikap mendahulukan prasangka baik dengan menyandarkan pada konsep fitrah dan kehanifan yang menjadi modal dasar setiap manusia, di sisi lain akan melahirkan sikap optimisme, yakni sikap optimisme saat pertama-tama menjumpai seseorang. Sikap ini akan sangat membantu bagi lahirnya sikap-sikap positif yang lain dalam kehidupan sosial. Sikap berprasangka baik berkaitan dengan pelaksanaan ibadah puasa karena kita dianjurkan menjauhi sikap-sikap tidak terpuji seperti dengki, iri, berkata kotor, dan segala sikap yang merugikan lainnya. Sudah pasti sikap tersebut memiliki keterkaitan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Sikap berprasangka baik terhadap orang lain juga berkaitan erat dengan anjuran mengeluarkan zakat fitrah sebagai zakat penyucian diri yang tujuannya membuktikan wujud konsep fitrah itu sendiri. Meski demikian, jangan lupa bahwa fungsi zakat fitrah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
adalah untuk menyucikan sikap-sikap tidak terpuji yang dapat mengurangi atau bahkan dapat membatalkan nilai pahala ibadah puasa. Zakat fitrah ini sekaligus refleksi nilai kemanusiaan yang terkandung dalam perintah puasa. Sabda itu, zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari perkataan yang sia-sia, kata-kata kotor, dan makanan bagi orang miskin. Maka barang siapa mengerjakan sebelum salat Idul Fitri sah sebagai zakat fitrah, dan siapa mengerjakannya setelah salat Idul Fitri hukumnya adalah sedekah seperti sedekah lainnya. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.